Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Sidki dari program Studi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Jadi saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Yang pertama, mengembangkan tes. Mengembangkan tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Dalam kaitan dengan pembelajaran, aspek tersebut adalah indikator pencapaian kompetensi. Menurut Webster Collegiate dalam Arikunto 1995, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes pada dasarnya adalah alat ukur atribut psikologis yang objektif atas sampel perilaku tertentu. Dalam psikologi, tes dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tes yang mengukur inteligensia umum yang dirancang untuk mengukur kemampuan umum seseorang dalam suatu tugas. Yang kedua, tes yang mengukur kemampuan khusus atau tes bakat yang dibuat untuk mengungkap kemampuan potensial dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tes yang ditujukan untuk mengukur prestasi yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan aktual sebagai hasil belajar. Yang keempat, tes yang mengungkapkan aspek kepribadian atau personality assessment yang bertujuan mengungkap karakteristik individual subjek dalam aspek yang diukur. Yang pertama, mengembangkan tes. Keputusan yang diambil pada tes pada pemulaan proses pembelajaran. Penggunaan tes sebagai dasar pengambilan keputusan pada permulaan proses pembelajaran bermuara pada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh pendidik sebelum memulai proses pembelajaran, yaitu yang pertama, sejauh manakah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran yang berupa kemampuan awal yang diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, sejauh manakah kemampuan dan keterampilan yang telah dicapai peserta didik terhadap pembelajaran yang direncanakan. Keduanya akan menentukan keputusan guru dalam merancang materi dan metode pembelajaran yang direncanakan. Yang kedua, keputusan selama proses pembelajaran. Tes dapat pula digunakan selama proses pembelajaran atau tes formatif. Tes formatif dapat diberikan baik dalam bentuk tes tulis maupun tes lisan, baik dengan jawaban uraian maupun tes objektif. Yang ketiga, keputusan-keputusan pada akhir pembelajaran. Tes formatif yang diberikan guru pada akhir pembelajaran ditujukan untuk mengetahui apakah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam program pembelajaran satuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Jadi fungsi tes pada akhir pembelajaran adalah untuk mengukur daya serap siswa pada materi pembelajaran. Yang kedua, perencanaan tes. Langkah-langkah pengembangan tes. Ada 8 sampai 9 langkah yang diperlukan ditempuh dalam mengembangkan tes hasil belajar atau prestasi belajar, yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Yang kesembilan, menafsir hasil tes menurut Mardapi 2007 ayat 88. Yang tiga, asesmen. Menurut teori Overton tahun 2008, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk memonitor kemajuan dan apabila diperlukan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, sebagaimana disebut dalam definisi saya tentang tes. Suatu penilaian bisa saja terdiri dari tes atau bisa juga terdiri dari berbagai metode seperti observasi, wawancara, monitoring, tingkah laku, dan sebagainya. Menurut Eko Putro Widoyoko, asesmen atau penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Menurut Robert M. Smith tahun 2002, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil
keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Tujuan asesmen untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran yang tepat sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran secara tepat. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama, assessment of learning adalah proses pengumpulan dan menginterpretasikan bukti dengan maksud meringkas penilaian pada sebuah pemberian poin. Setiap waktu membuat pertimbangan tentang kualitas pembelajaran siswa atas dasar kriteria penilaian dan menetapkan nilai untuk merepretasi kualitas siswa. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mengomunikasikan siswa pada orang tuanya dan guru-guru yang lain, siswa itu sendiri atau pada yang lainnya. Hal ini diinformasikan pada dekat-dekat akhir proses pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning adalah proses penilaian yang terus-menerus dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti tentang hasil belajar siswa dengan maksud untuk menentukan sampai sejauh mana pencapaian hasil belajar mereka, pada bagian yang mana mereka butuhkan untuk diteruskan, dan bagaimana cara terbaik untuk mendapatkannya. Yang ketiga, assessment as learning adalah proses pengembangan dan mensupport metakognitif siswa-siswa diikutsertakan dalam aktivitas proses penilaian yang dimana mereka memonitor diri sendiri mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.